Selamat malam, teman-teman. Malam. Malam hari ini Selamat malam. kita dari kelompok 2 dari mata kuliah Biologi Perikanan dengan tugas yaitu persaingan dan pemangsaan. Pada kesempatan pada malam hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilaksanakan yang akan dibawakan oleh Ibu Boki Ferawati Lestaluhu. Kepada Ibu Boki, saya persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Mungkin Pak Agus bisa tolong share screen. Sudah Ibu, saya sudah tampilkan. Baik, pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini, kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan mengenai persaingan dan pemangsaan. Saya sendiri, Boki Ferawati dengan NIM 2021-335 bersama rekan-rekan kelompok saya yang terdiri dari Agus Salim 2021-335, James Primosawaki dengan NIM 2021-338, dan yang terakhir Jeffrey Orboi 2021-313. Selanjutnya, oke, lanjut Pak Agus. Nah, pendahuluan, seperti kita ketahui bahwa pengertian dari biologi perikanan merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari seluk-beluk dan cara pertumbuhan ikan. Biologi perikanan ini sendiri terbagi menjadi 2, yaitu biologi ikan dan dinamika populasi ikan. Di mana biologi ikan dan dinamika populasi terdapat dalam ekologi, seperti dalam ilmu ekologi yang mempelajari bagaimana organisme berinteraksi dengan organisme lainnya, atau faktor biotik dan komponen-komponen abiotik lainnya, misalnya sinar matahari, tanah, air, dan udara di dalam lingkungan sekitarnya. Aturan yang dimaksud di sini adalah pola hubungan dan interkoneksi antara organisme dan lingkungan tempat hidupnya. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah seluruh faktor dan kondisi eksternal, biotik maupun abiotik yang dapat mempengaruhi organisme. Selanjutnya, lanjut Pak Sudah. Agus. Sudah Ibu. Dari hasil diskusi kelompok kami, hasil mengenai persaingan dan pemangsaan, kami menggunakan 2 spesies ikan yang memiliki karakter yang berbeda. 2 jenis ikan tersebut yaitu ikan lele Clarias sp dan ikan nila Oreochromis niloticus. Di mana kedua jenis ikan ini memiliki sifat di alam sebagai predator yang memangsa jenis ikan yang berukuran kecil, bahkan sering memangsa sesama jenis ikan yang berukuran kecil juga. Selanjutnya, lanjut Pak Agus.
Berikut ini yang merupakan penjelasan mengenai persaingan dan pemangsaan dari kedua jenis ikan, di mana persaingan antara satu organisme dengan organisme lain khususnya pada ikan yaitu kompetisi interspesifik merupakan kompetisi antara anggota yang berbeda spesies. Kompetisi ini terjadi jika dua atau lebih daripada populasi pada suatu wilayah memiliki kebutuhan hidup yang sama, sedangkan ketersediaan kebutuhan tersebut terbatas. Di alam, persaingan antara individu dalam spesies penting artinya untuk mengatur populasi spesies tersebut sehingga terjadi suatu keseimbangan. Interaksi dapat terjadi di antara sesama individu dalam suatu populasi yang dikenal dengan istilah interaksi intraspesifik. Biasanya interaksi ini terjadi dalam memperebutkan sumber daya sejenis yang keberadaannya terbatas. Kompetisi ini sangat ketat dikarenakan kebutuhan sumber daya yang diperebutkan antara individu dalam populasi tersebut dan tidak dapat digantikan dengan yang lain. Persaingan terjadi antara ikan lele dan ikan mujair seperti yang telah kami diskusikan, memiliki interaksi antara kedua ikan yang mengakibatkan keduanya mengalami kerugian. Adapun kebutuhan hidup yang sering diperebutkan antara lain makanan, tempat berlindung, tempat bersarang, sumber air, dan pasangan untuk kawin. Semakin besar tumpang tindih relung ekologi, semakin sering terjadi kompetisi antara kedua ikan tersebut. Untuk pemangsaan, di dalam sebuah interaksi antara makhluk hidup terdapat hubungan satu spesies memakan yang lainnya. Dalam hal ini konsumennya disebut predator, sedangkan spesies yang dimakan dikenal sebagai pemangsa. Predator atau dengan nama Latin praeda atau pemangsa adalah makhluk hidup yang memperoleh sumber-sumber yang diperlukan dengan memakan makhluk hidup yang lain. Jika yang dimangsa adalah produser, untuk interaksi tersebut disebut herbivore. Hewan yang memakan produser ini disebut herbivore. Harimau, contohnya harimau memakan kijang, ular memakan kelinci, tikus, dan katak, serta cupang biasanya memakan serangga-serangga yang lain. Dalam hubungan tersebut, contohnya harimau memakan ular dan cupang dikatakan sebagai predator. Sedangkan pemangsa yaitu hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa pemangsa predator tidak dapat hidup. Sebaliknya, predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. Selanjutnya, organisme yang memakan organisme lain disebut predator atau pemangsa, sedangkan organisme yang dimakan disebut prey atau pemangsa. Selanjutnya, Pak Agus. Slide berikutnya. Sudah, Ibu. Belum muncul. Sudah. Oke, jadi hasil diskusi kelompok kami yang terdiri dari 4 orang ini menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya persaingan dan pemangsaan adalah faktor lingkungan seperti fisika dan kimia air. Sedangkan kebutuhan makanan atau unsur hara, terus tempat tinggal atau sarang, dan rantai makanan. Ini merupakan faktor yang mempengaruhi terjadi
terjadinya persaingan dan pemangsaan yang terjadi pada ikan lele dan ikan nila. Yang terakhir, slide berikutnya, upaya untuk menangani persaingan dan pemangsaan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Dari hasil diskusi kami yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama, ikan yang dibudidayakan harus dipisahkan antara jenis ikan lele dan jenis ikan nila pada masing-masing bak atau kolam pemeliharaan. Selain itu, ikan yang dimasukkan dalam bak atau kolam pemeliharaan harus memiliki ukuran yang sama agar bisa terhindar dari persaingan dan pemangsaan. Kemudian, sejumlah ikan yang dimasukkan dalam bak atau kolam yang disediakan harus sesuai biar tidak ada persaingan dan pemangsaan antara spesies yang sama atau spesies yang berbeda. Selanjutnya, pemberian pakan pada ikan ini memang harus betul-betul diperhatikan sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memang betul-betul cukup untuk dapat dikonsumsi oleh kedua jenis ikan tersebut. Yang terakhir, pemisahan induk ikan dari anak-anaknya atau bibit ikan yang kecil, agar supaya pada saat faktor lain tidak terdapat di dalam kolam ataupun bak pemeliharaan, tidak terjadi pemangsaan terhadap bibit ikan yang berukuran kecil yang terdapat di dalam wadah pemeliharaan. Mungkin yang bisa saya sampaikan hasil diskusi daripada kelompok 2 yang terdiri dari 4 orang yang telah saya sampaikan di atas, kurang dan lebihnya kami kelompok mohon maaf. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih Selamat malam. atas presentasi yang telah disampaikan oleh Ibu Boki Firawati. Demikian tugas biologi perikanan yang telah kami sajikan pada malam hari ini berupa presentasi. Dan sekian dan terima kasih. Selamat malam.